semuanya, kembali lagi bersama kita Angela dan Angelo di Eagle Kids Online Service. Kalian bersemangat hari ini? Pastinya dong semangat, aku udah gak sabar untuk ngikutin ibadah Eagle Kids Online Service hari ini. Kalau begitu setiap kali Angelo berkata kalian semangat hari ini, semua sama-sama loncat dan katakan haleluya. Siap! Oke, teman-teman yang masih duduk, ayo semua bangkit berdiri supaya kita bisa sama-sama lompat dan teriakan haleluya. Siap? Kalian semangat hari ini? Haleluya! Sekali lagi kalian semangat hari ini? Haleluya! Semuanya semangat ya, katakan sama-sama haleluya! Wah, kerasa banget semangatnya. Aku dan Angelo merasakan semangat adik-adik di rumah. Tapi sebelum kita lanjut, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah. Kami minta Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Angela, supaya kita tambah semangat, bagaimana kalau kita warm up dulu yuk? Oh, oke. Gimana kalau adik-adik di rumah ikutin gerakan Angela dan Angelo ya? Habis warm up, aku jadi tambah semangat nih. Sebentar Angelo. Hari ini kita mau mengunjungi siapa? Yang pasti dua toko ini sangat spesial dan mereka merupakan ornamen Natal yang selalu menghiasi di Natal. Penasaran kan? Ayo kita sama-sama ke sana sambil bersorak-sorai memuji Tuhan dengan semangat. Ayo! Shalom Eagle Kids, siap kasih yang terbaik buat Tuhan, amin. Come on. 1, 2, 3, go! Ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih ku pulih karena kasih-Mu. Nyanyikan dengan suaramu, sebab siapa takut tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku.
di hidupku. Di kala sedih, ku pulih karena kasih Tuhan. Nyanyikan dari hatimu, sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersama. Siap-siap ya. Come on, sing it. Takkan ku amin, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersama. Lebih semangat lagi, are you ready? Come on. La la. Kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Eagle Kids, are you ready to praise Jesus? Come on, show your smile. Ready? Come on. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy while God and sinners reconcile. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Come on, close your hands in the air, come. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconcile. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Woo! Give him a shout of praise. Yay! Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Hai semua, namaku Frosty. Hari ini aku sangat senang. Walaupun Natal sudah berlalu kemarin, tapi sukacita Natal masih aku rasakan hingga detik ini.
Bagaimana dengan kalian? Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Hai Starry. Hai Frosty. Kenapa mukamu muram seperti itu? Harusnya kan kamu bersemangat. Kita kan baru saja merayakan Natal. Justru itu Frosty, Natal sudah berlalu. Tapi masih banyak hal yang belum bersampai. Masih banyak hal yang aku inginkan, tapi aku belum dapat jawabannya sampai hari ini. Oke, coba kamu ceritakan salah satunya. Jadi Frosty, tahun ini aku dan keluargaku berdoa supaya kakek dan nenek bisa merayakan Natal bersama-sama dengan kami. Tapi sayangnya mereka malah sakit. Starry, jangan sedih. Sekalipun kamu tidak bisa merayakan Natal tahun ini, tapi kamu bisa merayakannya tahun depan. Tahun depan? Ya, Aku harus menunggu sampai tahun depan. Tahun depan itu lama, Frosty. Dan belum tentu itu terjadi. Apakah tahun depan akan terjadi? ya pasti terjadi. Kamu harus belajar untuk berdoa, berharap, dan yang paling penting, tidak menyerah. Kamu yakin, Frosty? Ya, aku sangat yakin. Tahun lalu, aku berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kakek dan nenekku percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak terjadi. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus berdoa, berharap sampai suatu hari. Apa? Sampai suatu hari kenapa? Sampai suatu hari mereka mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Aku sangat senang. Dan kita merayakan Natal bersama-sama. Wah, luar biasa sekali. Tuhan kita itu dahsyat. Luar biasa ya. Benar sekali. Itu kenapa jangan sedih lagi. Pengharapan kita dan mimpi kita akan tercapai selama kamu mengingat 3T ini. 3T? Apa itu? Tahu tempe telur. Jangan gitu, kamu membuatku lapar. Oke, kalau gitu lihat aku. Pertama, terus berdoa. Kedua, terus berharap. Dan yang ketiga, tidak menyerah. Oke, kamu lucu sekali sih, Frosty. Tuh kan, sekarang udah bisa senyum. Itu tuh yang aku mau lihat dari kamu. Iya. Baiklah, terima kasih banyak ya Frosty. Aku tidak akan sedih lagi. Aku berjanji, aku akan terus berdoa, terus berharap, dan terus mencoba. I will be joyful in hope. Itu benar sekali, Starry. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. I will be joyful in hope. Terima kasih banyak ya Frosty, kau memang sahabat terbaikku. Terima kasih banyak karena kamu selalu mengingatkan aku dan selalu mendukungku. Sama-sama, Starry. Tuhan, kami rindu Engkau. Bawa kami semakin dekat, Tuhan. Selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, Engkau sahabat kami, Tuhan. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Yes Tuhan, kami mau senangkan Engkau. Thank you Tuhan.
kedua tanganmu tinggi-tinggi, nyanyikan. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu. Senang sekali lagi dari hatimu yang paling dalam, katakan. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu. Senangkan hatimu. Mari sembah Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kau segalanya. Kau yang terbaik. Sebab kami ini milik-Mu. Sebab kami ini milik-Mu. Terus sembah Tuhan. Oh, 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 oh. Love you Jesus. I love you. Persembahan kami Tuhan. Hidup kami. Eagle Kiss, taruh tanganmu di dadamu. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan kami rindu Engkau. Kami ingin Engkau hadir di hati kami. Nyanyikan. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu. Senangkan hatimu. Yes, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu. Senangkan hatimu. Sing Tuhan Yesus. Yesus, kami rindu Engkau Tuhan. Ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu. Senangkan hatimu menjadi sepertimu. Menjadi sepertimu. Senangkan hatimu. Mari kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Thank you Tuhan. Hai Super Trooper. Ya kakak senang sekali hari ini di akhir tahun ini bertemu lagi sama kalian. Ya sebelum kita di tahun yang baru. Oke, kita mau berdoa. Sama-sama kita tutup mata. Ya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk hari ini kami masih boleh untuk menikmati firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami mengerti, kami diberkati melalui firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, kakak sekalian mau mengucapkan selamat ulang tahun. Mumpung kita belum masuk ke tahun yang baru, ya masih bolehlah kakak ngucapin ulang tahun untuk kalian ya. Happy birthday to you. Dan ketika kita itu berulang tahun, ya kan, kita itu pasti biasanya dapat hadiah. Nah, ketika kita dapat hadiah, hadiahnya kita buka. Ternyata it's a surprise. Ya, sesuatu yang kita inginkan mungkin, yang kita doakan lama gitu. Ternyata kita bisa dapatkan waktu kita itu ulang tahun. Nah, senang sekali nggak kayak gitu? Wah, ya pasti senang. Ketika kita itu punya keinginan yang kita percayai, suatu saat kita dapat. Ya, itu namanya adalah harapan. Ya, ketika kita itu punya harapan, hidup kita itu akan bersuka cita loh. Ya, kita menanti-nantikan. Ya, kita menantikan, aduh, ya, kapan ya aku bisa dapat ya. Ketika kita itu punya harapan, hidup kita itu akan jadi antusias. Kita akan punya kekuatan, kita akan punya tujuan. Sehingga apa? Kita bisa sabar, ya aku sabar menunggu. Supaya apa yang kita harapkan ketika kita itu pada waktunya kita akan mendapatkan. Contohnya ketika mungkin papa mama kita pergi. Dan kita mungkin sama adik, sama emak atau sama saudara ada di rumah. Harus jaga adik di rumah. Terus papa mama bilang, tolong ya jaga adiknya. Kamu harus baik-baik ketika kamu di rumah. Nanti papa akan berikan kamu oleh-oleh. Nah, langsung ketika papa janji seperti itu. Dalam hati kita, yes. Ya, aku akan dikasih oleh-oleh sama papa mama. Berarti aku hari ini harus baik. Be good. Nah, selama kalian di rumah, selama papa mama pergi, pasti kalian akan jaga benar-benar. Kalian hari itu gak akan suka marah-marah. Mungkin kalian juga gak akan ganggu adik. Kamu akan belajar sendiri, tidur sendiri, makan sendiri. Ya, kenapa? Karena kalian tahu, kalian punya pengharapan kalau papa mama datang, terus aku ini good, aku akan dapat oleh-oleh yang aku inginkan. Ya kan? Nah, harapan itu memberikan sukacita, memberikan kita itu kekuatan supaya kita tuh sabar mengalahkan kesulitan kita. Begitu juga kalau kalian itu sekarang sekolah online. Ya, mungkin ada sekolah yang sudah masuk mungkin atau masih sekolah online. Nah, susah nggak sekolah? Ya susah. Ada PR? Susah, ada PR juga. Ada ujiannya? Iya. Tapi kalau kamu itu punya harapan, harapannya apa? Kamu punya cita-cita. One day, Kak. Suatu hari nanti aku pengen jadi dokter. Nah, ketika kamu itu punya pengharapan, kamu pasti akan berusaha. Kamu akan sekolah dengan sukacita, dengan senang hati. Aku akan sekolah supaya aku nanti jadi dokter. Ya, aku bikin PR dengan senang hati. Aku akan bikin PR, ya. Meskipun susah, ketika kita tuh punya harapan, kita akan melakukan hal-hal yang mungkin kita itu enggan. Enggan itu biasanya nggak mau. Biasanya kalian, nggak mau melakukan. Tapi ketika kita itu punya harapan, kita akan melakukannya. Ya, kita akan sabar menghadapi kesulitan. Meskipun kayak waktu kalau kalian sakit, ya kalau kita sakit kita pasti mau apa? Kita mau sembuh. Ya, kalau mau sembuh apa? Doa. Terus apa lagi? Minum obat. Nah, kalian tahu kalau kita minum obat biasanya obatnya pahit kan? Nah, kenapa kok kita itu mau minum obat yang pahit? Karena kita punya harapan ketika kita minum obat, ketika kita sudah berdoa, tubuh kita akan jadi sembuh. Tubuh kita akan sehat. Harapan itu enggak pernah sia-sia. Harapan itu akan berikan kalian sukacita. Harapan itu akan berikan kalian kekuatan untuk apa? Untuk sabar melewati segala kesulitan. Ya, seperti cerita Alkitab berikut ini.
Cerita Alkitab ini diambil dari Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Ketika sudah tiba waktunya, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Bait Allah di Yerusalem. Yesus akan diserahkan kepada Tuhan sesuai dengan hukum Taurat Musa. Di Yerusalem ada seseorang bernama Simeon. Ia adalah orang yang benar dan saleh, yang berharap melihat penggenapan janji Tuhan bagi Israel. Roh Kudus telah mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Yesus. Simeon telah berdoa dan menunggu bertahun-tahun lamanya untuk menanti-nantikan janji Roh Kudus kepadanya itu. Suatu hari dia datang ke Bait Allah karena dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika ia melihat bayi Yesus dalam gendongan orang tuanya, tahulah ia bahwa bayi itu adalah Mesias yang dijanjikan. Ia bersukacita menyambut Yesus dan menggendongnya sambil memuji Tuhan, katanya, Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Di situ juga ada Hana, seorang nabi wanita, usianya sudah sangat tua. Hana tidak pernah meninggalkan Bait Allah. Siang malam, Hana beribadah dengan berpuasa dan berdoa, menanti-nantikan untuk melihat janji Tuhan atas Israel. Ketika ia melihat Yesus, dia berkata, Terpujilah Tuhan yang telah memberikan anak ini untuk penyelamat Israel. Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang telah dinantikan oleh bangsa ini. Simeon dan Hana bersukacita karena pengharapan mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Pengharapan itu memberikan sukacita di dalam hidup mereka. Nah, kalian tadi sudah dengar kan? Ceritanya seru juga ya, tentang Simeon, Bapak Simeon dan Ibu Hana. Nah, mereka ini sudah menanti-nantikan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin sejak mereka masih muda, ya mereka tunggu, mereka setia, mereka melakukan yang benar, mereka hidup di dalam Tuhan, mereka selalu baca firman Tuhan, ya mereka selalu menuruti perintah firman Tuhan, mereka ikut dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Demi apa? Demi pengharapan mereka, supaya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan pengharapannya tidak sia-sia loh adik-adik, ya suatu kali, Simeon berhasil bertemu muka dengan muka dengan bayinya Tuhan Yesus. Dia bersukacita sekali. Dia senang banget ketika dia bisa gendong Juru Selamat. Ya, dia menggendong Tuhan loh. Wow, perasaannya pasti luar biasa. Kakak percaya. Ya, ketika kita itu punya pengharapan, percayalah pengharapan kita itu tidak akan sia-sia. Tapi pengharapan yang tidak sia-sia itu harus apa? Harus punya dasar. Ya, kamu berharapnya kepada siapa dulu? Ya, kalau kamu berharap pada orang tua, bisa sih. Tapi kalau kita berharap pada orang tua kita juga terbatas. Tidak bisa melakukan segala hal. Nah, kalau kita berharap pada apa lagi? Oh, Kak, keluargaku itu kaya raya, Kak. Tenang aja, Kak, hidupku pasti baik-baik saja. Tunggu dulu, ya. Materi, kekayaan, uang itu juga terbatas gunanya. Tidak bisa melakukan segala sesuatu. Dan materi itu pada suatu saat bisa hilang, bisa rusak. Ya, terus apa yang harus kita lakukan? Berharaplah di dalam Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan itu Tuhan yang setia. Tuhan yang gak pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan yang kita punya adalah Tuhan Yesus yang selalu ada untuk kita setiap hari. Apapun, kalau apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan, katakan pada Tuhan. Tuhan kita itu tidak terbatas. Ya, kita baca
di Alkitab kita. Yuk ambil Alkitabnya. Kita baca di Filipi pasal 4 ayat 6. Nah, ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan bilang, ya, kalau kita itu punya keinginan, kamu punya pengharapan, katakanlah itu, naikkan itu kepada Tuhan. Di dalam apa? Di dalam doa dan ucapan syukur. Ingat, Tuhan kita itu luar biasa. Jangan pernah kalian meremehkan, ya. Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu. Kalau kalian sekarang mungkin bilang gini, Kak, aku ini pengen loh Kak, aku tuh berharap kalau aku itu jadi dokter suatu waktu. Tapi Kak, kalau aku lihat sekarang keluargaku itu nggak kaya Kak. Ya biasa-biasa aja, apa bisa aku itu sekolah jadi dokter, kan mahal. Hei, kamu punya Tuhan, Tuhan yang kaya. Ya, Tuhan yang luar biasa. Dia tidak terbatas. Kalau firman Tuhan itu bilang, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku itu dapat melakukan segala perkara. Ya, karena apa? Karena Tuhan. Ya, kalau kamu punya keinginan, kamu punya harapan. Ingat, kamu punya Tuhan yang tidak terbatas. Ya, sampaikanlah itu di dalam doa. Dan kamu juga ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Aku pasti akan dapat. Ya, ayo coba katakan sama-sama dengan kakak. I will be joyful in hope. Sekali lagi. I will be joyful in hope. Iya. Yuk sekali lagi kita mau buka Alkitab kita. Oke? Ambil Alkitabnya. Ya, kita buka sama-sama. Di Roma 12 ayat 12. Ya, Roma 12 ayat 12. Sudah dapat semua? Kita baca dengan suara kita yang terbaik. Ya, 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Sekali lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, firman Tuhan bilang ketika kita itu berharap sama Tuhan. Tadi kita sudah berharap, ketika kita berharap sampaikanlah di dalam doa. Ketika kita berharap sama Tuhan, berharaplah dalam sukacita. Ya, karena sukacita itu pilihan. Bersukacitalah, ya. Berharaplah dalam sukacita. Kemudian apa firman Tuhan tadi bilang? Bersabarlah dalam kesesakan. Sabar ketika kamu menjalani prosesnya. Ya, ketika kamu menghadapi kesulitan, sabar. Kamu pasti bisa melaluinya kok. Kalau kamu sakit, kamu pasti sembuh. Tunggu aja. Ya, kalau kamu sudah berdoa, minum obat, sembuh dalam nama Yesus. Ya, kamu pasti bisa. Gitu juga waktu kamu tuh punya cita-cita, kamu punya mau dokter, terus kamu sekolah, susah nih Kak sekolahnya. Bagus justru kalau sekolah itu susah. Betul nggak? Kalau kamu sekolahnya susah, berarti kamu jadi pinter. Kalau sekolahnya gampang, kamu nggak akan butuh, kamu nggak perlu sekolah. Justru itu. Ya, kalau kamu sekolahnya susah, PR-nya susah, ujiannya apalagi Kak susah, bagus itu untuk kamu. Ya, sabar. Minta kekuatan sama Tuhan, minta hikmat. Tuhan itu bisa berikan kepandaian. Tuhan bisa berikan hikmat untuk kamu. Untuk apa? Untuk kamu selesaikan segala sesuatunya. Tuhan bisa memberikan kamu kekuatan. Ya, ingat bersukacitalah, sabar. Ya, oke. Nah,
di penghujung tahun ini, kalian punya nggak keinginan? Kamu punya nggak permohonan? Kamu punya nggak harapan? Di tahun yang baru, aku pengen ini misalnya. Ya, ayo kakak juga punya loh. Ayo kita sama-sama, kita mau naikkan permohonan kita. Harapan kita di tahun yang baru. Aku di tahun yang baru, aku mau Tuhan misalnya. Aku mau jadi anak yang lebih baik. Bisa? Atau aku mau dapat sesuatu ini? Boleh. Ya, jangan khawatir. Kamu minta aja sama Tuhan. Yuk, sama-sama kakak mau ajak kalian bangkit berdiri. Ya, kita mau agungkan Tuhan kita. Tuhan kita itu besar. Tuhan kita itu hebat. Dia luar biasa. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Name above all names. Jesus, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Kita punya Tuhan yang besar. Taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Serahkan setiap pengharapanmu. Naikkan doa, keinginanmu, permohonanmu, harapanmu untuk tahun yang baru atau tahun-tahun ke depan. Ya, minta sama Tuhan, sama-sama. Ya, Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Rancangan yang hebat untuk setiap anak-anak kami ini Tuhan. Mereka sekarang masih kecil-kecil, belum kelihatan, tapi Tuhan, Engkau sudah melihat mereka akan jadi seperti apakah mereka. Tuhan pakai setiap pengharapan mereka. Adik-adik boleh katakan setiap harapanmu kepada Tuhan. Katakan setiap keinginanmu kepada Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Kau dengarkan setiap pengharapan mereka, keinginan mereka, kerinduan hati mereka. Aku percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan pada setiap mereka Tuhan. Setiap harapan mereka bisa terwujud. Setiap keinginan mereka, kerinduan mereka akan mereka terima. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Adik-adik, sekarang ayo angkat tangan kalian. Terimalah berkat. Terimalah kekuatan. Terimalah kebaikan. Terimalah tuntunan dari Allah Bapa.
Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah dengan iman, terimalah dengan percaya, terimalah dengan sukacita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy New Year. See you next year. Bye. Hai semuanya, di minggu terakhir ini kita akan sama-sama membuat boneka snowman ya, yang terbuat dari kaos kaki ya. Pastikan ini bahan-bahannya kalian sudah siapkan. Oke, kita mulai ya. Kita ambil kaos kaki warna putih, atau kalau enggak warna terserah juga boleh ya, tapi diusahakan warna putih. Dan izin dulu ya, karena kita akan memotong kaos kaki yang akan kita pakai ya. Jadi caranya potong bagian ini, tumitnya ya, sini bagian tumit dipotong dulu kaos kakinya. Karena dipotong, ingat lo ya, izin dengan orang tua ya. Lalu kalau sudah, kita akan masukkan beras. Nah ini ya, di sini kakak sudah siapin berasnya. Beras. Atau kalau yang punya pasir, apa itu namanya? Pasir yang bisa dibuat sand art itu ya, itu boleh. Sand art atau ini beras. Ya kira-kira 15 sendok. Ini 10, 12, 13, 14, dan 15 ya. Oke, nah nih kalau sudah seperti ini, kalian bisa beri ikatan di bagian atas dulu aja ya, bagian atas dulu ya. Bagian atas kita ikat. Nih. Oke, bisa membuatnya kecil atau besar terserah. Kalau semakin besar kaos kakinya akan jadi semakin besar. Oke, nih kalau sudah, kita akan ikat lagi sekali di bagian perutnya ya, di bagian sini ya. Tapi ingat, untuk bagian bawah kalian ikatnya jauh lebih besar. Yang di atas cukup kecil aja, seperti ini ya. Jadi yang bagian bawah akan lebih gendut. Oke, nih. Bisa dibentuk-bentuk ya, karena ini dari beras. Oke, kalau sudah, nih masih kurang bagus, bisa dibetulin. Oke, kalau sudah, kita akan membuat topinya ya, menggunakan sisa kaos kaki tadi. Lalu kita akan ikat lagi bagian atas ini ya, ikat. Nih, sampai rapat ya. Lalu kalau sudah, kita balik. Lihat ya, dibalik. Oke, ini sudah menjadi topi ya. Lalu kita akan tempelkan dengan menggunakan pom-pom untuk atasnya. Kalau kalian tidak punya, bisa menggunakan kertas atau kelereng atau apa boleh ya. Jadi nggak harus menggunakan pom-pom, atau kapas juga boleh. Nah ini ya, kalau sudah, kita akan memotong ini apa sisa dari kaos kaki ini, kita akan potong. Ya. Oke, kita akan potong seperti ini. Lalu kita akan menempel mata dan sebagainya ya. Nih, mata kita akan tempelkan. Nih matanya.
Kalau kaos kakinya nanti kalian mau pakai yang besar, bikin snowman-nya besar, boleh ya. Ini bisa dibentuk-bentuk. Lalu untuk mulutnya bisa menggunakan digambar boleh atau menggunakan kertas berwarna seperti yang kakak buat ini, menggunakan kertas berwarna ya, buat lingkaran kecil-kecil kira-kira 1 senti gitu ya. Oke, ini kalau sudah kita tempelkan. Oke, lalu kita beri pita, diikat seperti ini, seperti ikatan biasa ya. Nih, oke, lalu kita pasang topinya ke kepala snowman. Oke, kalau mau rapat ya, supaya rapat itu bisa di bagian kaos kaki atau kepalanya diberi double tip ya. Jadilah deh snowman kita. Wow, kalian bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Oke, Merry Christmas kids and God bless you. Dari cerita Frosty dan Steri tadi, kita belajar untuk tidak menyerah dengan kondisi kita saat ini. Tetap berdoa dan terus berharap pada Tuhan. Betul sekali Angelo. Walaupun harapan-harapan kita belum tercapai, tapi kita harus belajar tetap bersuka cita di dalam pengharapan. Karena tahun depan masih ada banyak harapan. I will be joyful in hope. Adik-adik di rumah ikutin sekali lagi ya. I will be joyful in hope. Nah, sebelum kita mau berpamitan, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Let's sing We Wish You a Merry Christmas together. Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year!